Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih lemes banget ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, tepuk tangan dong buat ibu-ibu di sini semuanya. Bapak-bapak juga ya, ada bapak-bapak juga ya. Ya, perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Edo Rinaldo. Saya CEO dari Nara Brand dan juga perwakilan dari ACSB Indonesia, yaitu kita Asia Council for Small Business, yaitu organisasi yang mendukung bagaimana UKM-UKM Indonesia bisa lebih maju lagi. Kemudian kita coba kolaborasikan dengan banyak pihak dan sudah banyak juga yang sudah kolaborasi dengan luar negeri gitu. Jadi untuk ekspor dan juga untuk bagaimana secara branding itu juga bagus gitu. Dan saya mohon izin waktunya sebentar aja Bapak dan Ibu, ini karena mau masuk asar juga ya, saya nggak akan panjang-panjang. Jadi topik saya dikasih tadi tentang strategi pemasaran kolaboratif UKM dan teknologi. Oke, next. Ya, saya sendiri sudah alhamdulillah diberikan amanah, saya udah bikin buku baru 3 tentang UKM. Jadi saya diceburin sama dulu perusahaan saya di Markplus dulu untuk bagaimana pelajaran tentang UKM, bikin buku tentang UKM, dan dikasih kesempatan untuk belajar lebih banyak dan lebih banyak belajar dengan UKM, dan terutama saya ingin belajar juga dengan ibu-ibu sekalian, dan tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Kali ini saya diberikan topik tentang teknologi. Jadi sebenarnya fundamental yang akan saya kasih tahu abis ini adalah saya akan lebih banyak bermain. Kalau tadi udah belajar kan dari pagi tadi ya. Dari pagi udah belajar banyak NIB, ekspor, kemudian tadi Kang Akbar yang luar biasa, beliau telah ngasih tahu tentang branding. Jadi saya sebenarnya bingung juga mau ngasih tahu apa lagi, ibu-ibu udah pada pinter nih. Udah jauh lebih pinter daripada saya nih bisa-bisanya nih. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini adalah bagaimana kita sebagai entrepreneur itu bisa memanfaatkan teknologi dan bisa kolaborasi dengan teknologi. Karena mau nggak mau zaman sekarang ini kalau kita kayak wah saya nggak bisa lagi, saya nggak ada waktu segala macamnya, itu udah nggak bisa, itu akan terlindas dengan persaingan yang luar biasa gitu. Baik, next. Sebelum kita mulai, saya tadi tahu banget dari tadi udah makan duduk lagi, udah makan duduk lagi. Nah sekarang saya minta berdiri ya. Berdiri, kita yel-yel dulu gitu ya. Ya. Yang Mas ditambahin dong yang berani lokal luar biasa. Ya. Jadi yang warna putih itu saya yang bilang, yang sebelah kanannya adalah yang warna kuning, ibu-ibu yang bilang. Ketika saya bilang saya, Bapak dan Ibu bilang, yang kenceng UKM-nya. Saya berani lokal. Oh udah tahu ya, berani lokal luar biasa. Jawa Barat Juara. Oke, cek sound lagi ya, cek sound. Saya UKM. Saya luar biasa. Jadi entrepreneur harus ini ya, harus konsentrasi. Kita coba lagi ya Bapak dan Ibu ya. Saya UKM. berani lokal. Luar biasa. Jawa Barat. Juara. Sekali lagi kurang kencang tuh di belakang belum ngomong. Kayak 1, 2, 3. Saya UKM. berani lokal. Luar biasa. Jawa Barat. Juara. Oke, silakan duduk kembali, tepuk tangan dong. Ya, next. Next. Ya, sebelum kita masuk ke teknologi, saya pengen tahu kenapa sih kita harus benar-benar serius dan bukan menganggap teknologi itu kayak sampingan. Istilahnya Bapak dan Ibu udah bikin brownies, ya teknologi nanti datang sendirilah atau nanti berjalan sendiri. Saat ini teknologi itu bagian dari bisnis itu sendiri, makanya kita menyebutnya kolaborasi. Ini adalah fakta dan tantangan UKM di Indonesia saat ini. Next. Ini berdasarkan hasil riset ya, jadi produk marketing itu adalah bagian yang paling tantangan yang paling besar dari UKM. Ini berdasarkan hasil riset MSCI Report. Next. Nah, 72% bermasalah melakukan pemasaran produk. Jadi pemasaran yang disalahin, tapi UKM-nya sendiri tuh nggak tahu masalahnya di mana gitu. Dan berikutnya adalah berkaitan sama membangun brand. Nah, tadi udah dikasih tahu sama Kang Akbar.
Dan pastinya itu berkaitan dengan teknologi juga gitu, membangun brandnya. Next. Kemudian dari sisi pembeli, semakin banyak maunya. Nggak mau ribet, malas nunggu lama-lama. Jadi kayak, tunggu bentar ya, saya lagi arisan dulu, itu pindah ke toko sebelah itu biasanya. Ingin dilayani lebih cepat, produk berkualitas gitu. Next. Dan perilaku belanja juga seperti itu. Semua orang menggalakkan tentang online, udah punya toko, tapi kok sepi mas? Padahal dia nggak tahu apa yang dilakukan di toko online-nya sendiri gitu, nggak pernah direview. Dan pembeli juga sekarang ini lihat-lihat bagus di ibu, tapi harga yang di sebelah lebih murah, pindah. Itu karena apa? Balik lagi, karena brand yang kita bangun itu belum jadi gitu. Itu yang udah disampaikan oleh Mas Akbar tadi. Next. Nah persaingan makin ketat, karena dulu kan kolamnya satu, ibu jualan di Geger Kalong gitu misalnya kan. Dulu yang unik apa, jualan brownies atau apa lagi ya. Tahu Sumedang di Geger Kalong gitu misalnya. Apa? Tahu Tauhid di Geger Kalong ya. Nah dulu persaingannya cuma satu orang, karena lihat ibu rame ada 2 orang. Karena lebih rame lagi ada 3 orang yang mancing gitu, habis itu rame yang mancing di situ. Nah apa sih yang akan menjadi diferensiasi ibu? Nah ini juga menjadi tantangan untuk UKM sekarang ini. Jadi semakin ketat persaingan ini, harusnya ibu-ibu harus semakin kreatif gitu. Jadi bukan malah mundur gitu loh. Dan bukan melakukan hal yang sama. Karena pada prinsipnya sesuatu yang dilakukan dengan yang sama akan menghasilkan sesuatu yang sama gitu. Nggak akan ada berbeda gitu. Next. Nah ini fakta yang baru menggemparkan sebenarnya. Ini fakta namanya Project S TikTok yang akhirnya Pak Menteri kita, Pak Menteri Koperasi dan UKM melarang untuk melakukan itu. Ini ceritanya gini nih, Project S ini TikTok dengan algoritmanya melihat produk-produk apa yang laku di Indonesia, kemudian mereka bikin sendiri, kemudian mereka produksi sendiri dan kemudian mereka kirimkan sendiri. Jadi bukan TikTok yang kayak TikTok Shop ya. Jadi itu namanya ada trendy beat namanya. Jadi itu adalah tantangan yang akan Bapak dan Ibu hadapi ke depannya gitu loh. Jadi unik saja nggak cukup. Unik saja nggak cukup. Apalagi kalau unik dan apalagi kalau udah nggak unik dan nggak ngerti teknologi gitu loh. Nah ini tantangannya, akan banyak produk-produk luar yang akan masuk ke Indonesia. Oleh karena itu kita tetap harus berjuang gitu loh. Karena next. Menyerah bukan pilihan Bapak dan Ibu. Apapun situasi Bapak dan Ibu, karena saya udah muter di seluruh daerah ya, dari 18 kota saya udah puter. Masalahnya banyak UKM, masalah harga, persaingan yang tadi segala macamnya. Tapi balik lagi, kita harus punya namanya kekuatan sendiri-sendiri gitu. Bahwa memberanikan diri menjadi UKM itu memberanikan untuk siap dengan masalah gitu. Tapi kadang-kadang kan kita bercampur-campur. Ada masalah order sama masalah anak di rumah juga campur-campur kan. Nah ini harus kita hadapin, tapi balik lagi menyerah bukan pilihan. Next. Nah saya menyarankan untuk tetap bergerak. Next. Nah ini cara yang pertama. Pertama mindsetnya Bapak dan Ibu. Karena saya udah muter kemana-mana, yang paling masalah itu adalah mindset gitu. Karena setiap UKM melakukan hal yang sama yang dianggap benar, misalnya bikin rendang yang udah paling enak, kemudian ini resep turun-temurun, tapi marketnya berganti. Market itu pengen rendangnya agak manis sedikit dong. Oh enggak, ini karena resep keluarga saya dan saya nggak akan mau ngikutin market. Jadi itu nggak boleh ya Bapak dan Ibu, maksudnya ya itu boleh aja, tetap ada produk varian yang otentik, tapi tetap harus mengikuti market. Itu yang paling Bapak dan Ibu harus tekankan. Mindset ini saya tekankan di awal karena ketika mindset Bapak dan Ibu tetap fix mindset namanya. Fix itu tuh nggak mau berubah, ya pastinya akan ditelan oleh teknologi itu sendiri. Next. Nah pastinya entrepreneur itu tidak lahir secara instan. Tadi udah bolak-balik ya, kayaknya tadi pagi udah ngomongin entrepreneur tidak lahir secara instan, entrepreneur tidak lahir secara instan. Karena balik lagi, itu adalah panggilan hati untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan banyak orang mengharapkan jadi entrepreneur langsung kaya gitu kan. Yang harus dirubah adalah mindsetnya bahwa ini adalah proses terus menerus, continue dan
tidak boleh menyerah, kegagalan bukanlah akhir kalau ada gagalnya. Kemudian yang paling penting yang sebelah kanan ini ya, siap untuk menghargai kritik. Karena kritik itu akan ada terus setiap hari Bapak dan Ibu. Ada yang customer komplain, ada makanannya keasinan, ada pengirimannya telat, itu akan terus dihadapin. Tapi balik lagi, mindset kita harus punya goals untuk sampai ke tujuan. Next. Nah ini kalau berubah mindset, ada 3 hal ini yang paling penting. Jadi kalau bisnis, ini 3 hal ini paling penting banget. Ada customer base. Bagaimana Bapak dan Ibu mengenal customer Bapak dan Ibu? Customer management. Customer management ini Bapak dan Ibu kenal nggak sih sama customer Bapak dan Ibu? Dan dari customer itu Bapak dan Ibu cari peluang apa yang disuka sama dia. Misalnya Bapak dan Ibu-ibu jualan hijab gitu. Pengennya hijabnya tuh yang biasa Bapak dan Ibu ciri khasnya adalah hijabnya pakai bordiran gitu. Nah apakah hijab pakai bordiran ini masih disukai sama orang nggak? Oh mungkin bordiran tapi kainnya agak lemas gitu. Nah itu didapat dari mana? Dari customer Bapak dan Ibu. Jadi makin dekat dengan customer itu makin bisa memberikan produk yang cocok. Yang kedua, produk manajemen. Berani mengambil risiko. Kayak tadi, sekarang marketnya pengen kainnya jangan yang terlalu, warnanya pengen yang jangan terlalu ngejreng tapi lebih soft misalnya. Bapak dan Ibu harus berani mengambil risiko untuk merubah yang sudah dibikin. Contohnya hijab ya misalnya. Itu yang seperti apa yang hijab yang harus berani mengambil risiko. Kemudian yang ketiga adalah brand management. Nah tadi udah dibahas tentang brand secara keseluruhan. Tapi yang saya mau omongin di sini, brand itu adalah aset Bapak dan Ibu. Produknya boleh habis, semuanya rukonya boleh nggak ada. Tapi brand Bapak dan Ibu, tadi udah dijelaskan oleh Mas Akbar, bahwa itu adalah pegangan untuk bisnis ini gitu. Jadi itu adalah aset gitu. Kayak contohnya Coca-Cola. Orangnya berganti, CEO-nya berganti, apalagi ya, semuanya berganti tapi tetap ada sampai sekarang kan. Karena itu asetnya dan nilainya udah puluhan miliar dolar gitu. Dan dengan cara membangun brand yang bagus adalah, contohnya tadi kainnya nggak ada yang sesuai dengan permintaan pasar, siap-siap untuk kolaborasi. Makanya kolaborasi itu harus tiap hari, kalau jadi entrepreneur jangan malu untuk tiap hari itu ketemu dengan opportunity baru, kenalan baru gitu. Oh ini ada pengusaha kain, oh ini pengusaha apa, siapa tahu bisa jadi semacam kolaborasi gitu. Next. Nah tadi mindsetnya udah dirubah ya Bapak dan Ibu. Nah yang kedua adalah planning. Planning ini adalah if you fail to plan, you plan to fail. Jadi kalau Anda gagal untuk merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal gitu. Ini kebanyakan terjadi ketika UKM sibuk dengan urusan produksi. Produksi terus, tapi nggak sempat besok mau ngapain ya, itu nggak ada. Seminggu lagi mau ngapain ya, nggak ada. Jadi planning ini setelah mindsetnya ada, di plan mau kemana sih sebenarnya. Next. Jadi mau kemana itu yang penting itu adalah tujuannya. Saya bikin bisnis ini untuk ngesekolahin anak saya sampai kuliah. Saya bikin bisnis ini untuk ngasih makan 1.000 orang misalnya gitu. Nah ini mau kemananya. Tapi lewat mananya itu bakal macam-macam. Lewat teknologi kah, media manakah yang akan kita pakai. Itu adalah hal yang berbeda ya. Tujuan sama lewat mananya itu harus clear gitu. Next. Pernahkah Anda menemukan suatu brand dengan konten digital terintegrasi? Ini saya buka ini karena balik lagi ini adalah hal basic dalam bisnis zaman sekarang. Semua orang tuh ngaku punya Instagram. Ibu punya Instagram? Ibu punya Instagram? Punya. Instagram brandnya ada? Ya tapi udah ada Instagramnya. Bagus. Tepuk tangan dong, udah ada punya Instagramnya. Karena saya beberapa hari ini, 4 hari kemarin berturut-turut lagi coaching suatu brand, kelompok UKM. Pas ditanya, udah punya Instagram? Udah, tapi ternyata foto dia sama anaknya, terus tiba-tiba ada foto produknya, tiba-tiba ada foto anaknya lagi, tiba-tiba ada ininya. Ini adalah hal yang basic ya Bapak dan Ibu. Ini saya ngenalin teknologi, inilah teknologi sosial media yang semua orang harusnya sudah ada. Tapi balik lagi tidak dikerjakan gitu. Jadi sosial medianya harus rapi kayak gini harusnya Bapak dan Ibu pulang dari sini sosial media harus rapi kayak gini ya. Ini contohnya di Instagramnya, Facebooknya, websitenya. Next. Nah apa yang harus dilakukan untuk planning itu? Ya di planning, kita mau pakai channel apa nih?
Instagram, Facebook, TikTok. Terus mau diisi apa di situ? Bikin tabel kayak gini. Ini nanti materi saya silakan ambil. Jadi bikin tabel kayak gini. Jadi tiap hari itu minta waktu 1 jam aja untuk membuat planning. Hari ini dan besok. Bikin planning kayak gini. Instagram buat posting apa, Facebook buat posting apa, silakan bikin gitu. Next. Terus kemudian brand mampu menggugah konten tiap hari. Lihat konten-kontennya itu rapi kan. Minimal ya, kalau saya dibilang punya target ya, saya ngomong di sini setengah jam, pulang-pulang semua yang di sini Instagramnya juga kayak gini gitu. Minimal. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa lakukan. Nanti materi saya silakan dikasih ya, PDF ya. Ini kan rapi kan? Sosial medianya rapi gitu. Karena apa? Planning. Tiap hari itu planning. Planningnya apa gitu. Memang harus fokus ke produksi, tapi fokus ke sini. Kalau Bapak Ibu udah ngelakuin ini, baru komplain soal market nggak apa-apa. Tapi ini aja belum dilakuin, tapi udah komplain, ya market nggak ada yang beli mas. Misalnya Ibu lagi jalan keluar tuh, Ibu jualan apa? Saya jualan kopi nih. Instagramnya mana? Loh kok gini gitu kan. Minimal luangkan waktu 1 jam ya, janji ya Bapak Ibu ya. Oke ya, 1 jam untuk ngeberisin ini. Ya, next. Nanti saya kasih tahu teknik cepatnya. Nah kemudian di sosial media kalender ini, hari ini mau ngapa? 17 Agustus tentang apa gitu. Mau bikin promo apa di situ. Ini hal-hal basic yang tiap bisa dikerjakan, sekarang ini juga bisa dikerjakan. Tapi masalahnya alasannya banyak. Mau ngerjain ini tiba-tiba ada acara pengajian, ngerjain ini tiba-tiba anak ngantar anak sekolah. Ya saya mengerti banget ibu-ibu karena saya juga punya anak. Oke, next. Nah setelah mindsetnya oke, di planning, eksekusi langsung. Kalau salah nggak apa-apa, kalau salah pulang balik lagi. Eksekusi aja dulu yang penting. Yang kerennya tuh harus kayak gimana sih? Nah itu harus ada ya. Jadi kayak saya yakin ibu-ibu pasti yang paling keren lah kalau bikin ini ya. Caption tuh paling keren ya. Kebetulan hari ini saya sedang menghadiri ini, foto depan booth habis itu pulang gitu kan. Itu caption ibu-ibu gitu tuh. Kebetulan saat ini lagi bersama Ibu Bupati gitu kan. Saya nungguin loh nih caption ibu-ibu yang ada sayanya ntar ya. Nah eksekusi. Jadi dari habis mindsetnya, kemudian yang kedua adalah planning. Yang ketiga adalah eksekusi. Gimana eksekusinya? Next. Nggak ada ide ya? Ada yang tahu gak idenya? Ntar saya kasih hadiah nih. Ada yang tahu gak eksekusi yang kayak tadi gimana? Ada? Dimulai dengan bismillah. Kasih hadiah, tepuk tangan dong, dimulai dengan bismillah dulu. Hadiah dong ada hadiahnya. Wah, dikasih hadiah, pokoknya berani menjawab aja dulu. Ya, oke, hadiah ya depan ya. Langsung kasih hadiah. Nah ini idenya, next. Jadi gini, idenya adalah berhenti buang-buang waktu dengan Instagram. Berhenti ngeliatin, wah tetangga saya yang sebelah lagi keluar negeri nih gitu kan. Udah stop, lakukan hal-hal yang produktif. Nih kebanyakan kita tuh kan nongkrong, liatin Instagram, siapa sih, oh sini lagi pergi ini, oh jilbabnya kurang merah nih, gak cocok sama bajunya nih gitu kan. Jangan, lakukan hal yang produktif. Pertama kali gini, temukan ide konten, Instagram Bapak dan Ibu yang ada sekarang di tangan, cari ide kontennya apa. Itu banyak ide-ide baru yang berkaitan sama bisnisnya masing-masing. Yang kedua, bank idea itu banyak, analisa, kemudian liatin nih, kenapa dia bisa lebih bagus ya. Terutama kompetitor ya. Bapak dan Ibu liatin tuh kompetitor yang sejenis. Jadi kalau kita liatin, kalau ibaratkan lari, kita tuh di posisi mana sih? Lihat aja Instagramnya, itu kelihatan kok. Dia update apa enggak, dia posting itu aja apa enggak gitu. Jadi Instagramnya jangan dipakai buat cuma ya stalking ya Pak, ngeliatin perkembangan orang tapi kita nggak maju-maju gitu loh kan. Nah ini yang harus dilakukan ya. Ini hashtag, nanti materi saya akan kasih ya. Profile bio tuh paling penting tuh, profile bio tuh jangan bikin cuma tidak ada yang tidak bisa gitu. Terus apa lagi gitu kan. Coba profile bionya harus yang benar-benar yang serius, alamatnya di mana, nomor teleponnya di mana gitu. Diisi, bisa diisi kok. Instagram tuh udah paling mudah untuk dibikin dan Bapak dan Ibu saya yakin semuanya udah punya Instagramnya nih, pasti. Next.
Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu udah ngelakuin yang tadi, sekarang tuh teknologi udah makin canggih gitu loh. Mau teknologi yang artificial intelligence nih. Nih, saya mau kasih satu contoh. Silakan Mas. Contoh salah satu teknologi artificial intelligence. Jadi kita masih bikin bio Instagram, orang udah bikin kayak gini nih. Enggak, yang tadi, yang video itu. Ada salah satu video yang orang udah sampai di sini bikin videonya gitu. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Waalaikumsalam warahmatullahi saudara-saudariku sekalian yang saya hormati. Ini saya minta Pak Presiden ketika ngomong di sini mendengar langsung. suara ini, mungkin sebagian dari Anda teringat pada momen-momen belusukan atau saat saya bersepeda di pagi hari. Namun izinkan saya Rasain untuk ya. mengklarifikasi. Suara ini bukanlah suara manusia, melainkan hasil ciptaan dari sistem kecerdasan buatan. Yang patut kita apresiasi bersama, sistem ini lahir dari tangan-tangan terampil anak bangsa, sebuah perusahaan asal Indonesia. Ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia mampu berinovasi dan berkontribusi dalam teknologi dunia. Oleh karena itu, marilah kita terus mendukung dan mendorong potensi besar yang dimiliki oleh bangsa kita. Terima kasih Bapak Presiden. Dalam Tepuk tangan dong. setiap langkah belusukan kita, Ya, next. Balik lagi yang tadi. Ini yang bikin Bahasa AI. Bahasa AI adalah binaan saya untuk UKM tapi digital ya, Bapak Ibu. Saya lagi meeting lagi bikin namanya meeting.ai. Jadi meetingnya bisa ada kayak summary-nya apa, kemudian ada notulensinya. Nah, udah ada kayak transkripnya. Jadi udah nggak perlu lagi sekolah sekretaris habis ini. Itu udah hilang tuh sekolah sekretaris. Nah, kita kan nggak mau kan. Ini kebetulan Bahasa AI saya berani munculin di sini karena binaan saya. Jadi saya berani munculin di sini. Ini produk asli lokal dan udah 6 tahun yang lalu saya bina untuk ngerti bahasa Indonesia. Nah, kita masih profil Instagram aja belum bikin. Gimana? Ya, janji ya habis ini. Janji nggak? Saya. Kok saya lagi? Saya. UKM. Berani lokal. Jawa Barat. Juara. Oke, tepuk tangan dong. Ya, gak apa-apa ini buat refresh ya. Nah ini udah masuk ke artificial intelligence. Untuk marketing udah pakai itu gitu loh. Tadi ada suara presiden aja udah bisa diganti gitu loh. Nah lama-lama produk kita UKM juga bisa diganti sama AI gitu. Terus yang jualan juga bisa ganti sama AI Bu. Yang bikin juga bisa ganti sama AI. Jadi tiba-tiba udah ada aja tuh rendang, apa semuanya udah ada. Rumah makan juga udah bisa diganti gitu. Yang dimakan sih nggak diganti ya. Nah ini contohnya mau nggak mau pulang dari sini mindsetnya dirubah ya. Mindset, planning, kedua, yang ketiga adalah eksekusi. Nah, next. Ini pasti udah tahu. Siapa yang tahu ChatGPT di sini? Ya, apa Bu? ChatGPT Bu? Kalau untuk artinya itu saya nggak tahu, cuman untuk kita tuh mau cari tahu nih contoh misalkan kita mau bikin konten kreator itu kalimatnya seperti apa, terus contoh-contoh kreatornya seperti apa kayak gitu. Klik Susilowati. Klik Susilowati. Iya. Terima kasih Bu Klik. Ya, hadiah buat Bu Klik. Ya, benar sekali. Ini artificial intelligence AI tapi generative AI. Jadi dia lama-lama data-data kita tuh sebenarnya apa yang kita ada di online itu semuanya diramut dan membantu kita untuk belajar, untuk bikin sesuatu tuh ChatGPT. Next. Nah ChatGPT ini generative AI, lama-lama itu jadi teman ngobrol gitu. Jadi lama-lama itu ChatGPT ini lama-lama jadi teman ngobrol, teman diskusi. Jadi saya ngerti banget menjadi entrepreneur itu ibaratkan seorang pengembara di gurun pasir gitu. No wonder seorang entrepreneur itu dia kuat. Bapak dan Ibu ini kuat untuk menjadi seorang pengusaha. Karena lama-lama kita tuh nggak ada teman, terutama teman untuk ngobrol ya, tukar pikiran. Nah sekarang ada AI, manfaatkanlah. Itu kenapa idenya tadi, bagaimana mengeksekusinya. Nggak ada teman, nggak ada ide, pakai AI ini. Next. Nah ini langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah menggunakan AI, sekarang semuanya coba buka di Google-nya, OpenAI.ChatGPT, cari aja di Google.
ChatGPT coba cari di Google. Udah di-download juga kali. Oh, udah ya. Udah pakai ya, bagus. Nah, coba yang lain coba. Coba ini buka link ChatGPT semuanya. Kita coba latihan sekarang ya. Oke, next. Nah, di ChatGPT ini ada triknya. Jadi nggak bisa kayak tanya sama Google. Tanya sama Google, sebutkan 10 kota Indonesia yang bebas asap gitu. Itu bisa keluar di Google gitu. Kalau ChatGPT itu kayak Bapak dan Ibu, jadi bertanya itu harus lebih spesifik. Kalau misalnya UKM, kira-kira saya bisnis tauhid itu target marketnya siapa yang cocok ya gitu. Atau ceritakan tentang tauhid ini berdiri tahun segini, kemudian target marketnya ini, kemudian targetnya anak muda misalnya. Terus masalahnya anak muda itu pengennya tauhidnya pengen pakai sambal sambal dari Zimbabwe misalnya Bu. Jadi ini kreativitas Bapak dan Ibu memang diuji banget dengan ChatGPT ini. Jadi lebih spesifik apa yang ditanyakan itu akan lebih bagus. Pilih topik yang tepat. Kalau kita orang kuliner, kita harus ngerti ekosistem di kuliner itu seperti apa sih. Dari pengirimannya, siapa yang produksi, kompetitornya siapa, itu harus paham dulu baru tanya sama si ChatGPT. Kemudian hindari kata-kata nggak sopan dan kalau dia udah kasih tahu informasi, coba ulangi lagi udah benar apa belum. Nah ini adalah bahan kita untuk mulai bikin sosial media tadi. Kan tadi sosial medianya nggak bingung idenya apa, kita tanya sama ChatGPT. Next. Nah sekarang kita bermain. Coba ya, next. Ini saya coba contoh. Produknya Batagor, tuliskan apa saja masalah anak muda Bandung yang ingin makan Batagor. Misalnya Ibu pengusaha Batagor nih ya. Mereka hanya mampu bayar 15.000 setiap porsinya. Sekalian jangan lupa buatkan iklan yang tepat serta konten planningnya. Tadi kan saya suruh ada planning kontennya ya. Coba Mas Rauf, silakan Mas Rauf. Tinggal di copy paste aja Mas Rauf. Tuh, tadi kan nggak ada ide kan, saya susah nih manfaatin teknologi, ini udah dalam waktu berapa menit udah jadi. Tuh, konten iklannya ada opening scene, ada voice over, adegannya apa, sampai ada adegannya gitu loh. Kalau nggak tahu idenya apa, ini udah dibikinin semuanya. Tapi cari yang cocok dengan beban ibu yang lain ya. Tuh diskon, konten planningnya apa? Ada diskon, ada event peluncuran kita bikin gitu loh. Jadi di planning itu jangan kayak bingung mau planning apa ya, pakai ChatGPT-nya. Oke, nih contohnya ya. Coba konten nih, oke masalah anak muda memang banyak masalah sih. Di bawahnya coba lihat. Tuh judul iklannya kita bikin Batagor enak kualitas Rp15.000. Ada voice overnya apa, terus scene-nya apa. Voice over nama restorannya apa. Jadi Bapak dan Ibu tinggal rekam aja pakai suara sendiri, iklannya udah jadi itu. Next. Ini ya contohnya ya. Nah kemudian yang contoh kedua, coba lihat. Kita coba contoh kedua. Ini saya ngajarin ini namanya prompt writer. Jadi cara menulis prompt di ChatGPT. Ini kalau yang benar-benar jago nulisnya, itu gajinya 4,9 M. Gaji yang bikin prompt tulis-tulis gini gitu. Ini ada uangnya nggak sih? Ntar Bapak Ibu coba cek ya, berapa gaji prompt writer. Coba cek di Google, ada kok. Tapi ini latihan Bapak Ibu untuk bisa menggunakan untuk bisnisnya ya. Brownies, tuliskan apa saja masalah anak SMA Bandung yang ingin makan brownies. Target market ini sukanya makan rame-rame. Kadang mereka hanya saat putus cinta baru makan brownies. Ini benar-benar karena Bapak dan Ibu tahu apa yang mau ditanya ini di bisnisnya. Kan Bapak dan Ibu yang paling tahu masalah customernya kan. Tolong tuliskan sebab lain mereka makan brownies. Sekalian jangan lupa buatkan iklan yang tepat. Serta konten planningnya untuk 1 bulan. Nih, nggak perlu hire orang lagi nih, next. Jadi nggak ada lagi alasan saya nggak bisa gitu. Nggak ada lagi alasan, kita coba. Tuh, udah tulis, next. Tuh, masalah anak muda, putus cinta dan emosi, berkumpul sama teman.
Tuh, udah gampang kan? Gampang nggak? Pastinya akan beda-beda loh, di handphone Bapak dan Ibu akan beda ini. Akan beda-beda, tapi maksudnya tuh weeknya variasi rasa, oh week keempat saya mau ngomongin variasi rasa gitu. Bikin planningnya gitu, jangan sampai nggak dibikin, udah semudah ini kok. Tuh, ke atasnya coba lihat Mas, nih tadi ada storytelling tuh. Tadi kan Mas Akbar udah ngomongin storytelling, dikasih tahu storytellingnya, kayak gimana storytellingnya. Tuh contohnya emosi dan kenikmatan gitu buat anak muda. Tuh ada bersama teman week kedua gitu. Itu masing-masing Bapak dan Ibu sesuaikan dengan bisnisnya gitu. Jadi saya nggak akan bisa bilang satu persatu, tapi saya kasih contoh. Nih saya kasih contoh ketiga. Next, contoh ketiga coba Mas. Thank you ya Mas Rauf ya teman-teman ya. Oke, ramen. Nih, ini tantangan banget nih. Pertanyaan saya agak lumayan sulit nih. Kota Bandung sedang panas banget, benar nggak? Hujan jarang turun, jualan ramen jadi jarang pembeli. Ini saya curhat nih, saya coba mengandaikan diri saya penjual ramen gitu. Aktivitas marketing apa yang harus saya lakukan untuk penjual ramen? Apa menu ramen yang cocok untuk suasana seperti ini? Konten sosmed apa yang akan menarik pelanggan? Terutama pelanggan saya ibu-ibu gitu. Apalagi sekarang akhir bulan sehingga banyak yang ingin berhemat. Tolong buatkan ide konten dan promo yang menarik dan unsur apa saja yang harus ada di konten itu. Coba Mas Rauf. Enggak juga bahasa baku, itu kan bahasanya santai banget tuh bahasanya. Tapi memang harus spesifik mau nanya apa. Jadi jangan nanyanya, kenapa ya orang Bandung nggak suka makan ramen? Ya ChatGPT-nya juga bingung gitu. Orang yang dengar juga bingung, ya kenapa gitu kan. Tapi harus spesifik gitu loh. Spesifik tempatnya, spesifik masalahnya gitu. Tuh, coba ya kita habisin dulu. Coba naikin ke atas. Nih, promosi hot weather ramen. Jadi, atau bisa diganti ya nanti ya, sesuaikan. Kemudian diskon spesial akhir tahun. Ide menu ramen untuk cuaca panas. Summer veggie ramen. Jadi maksudnya vegetable ya ini untuk sayur gitu. Ini bisa ditiru, bisa dimodif, tapi minimal kita di awal itu nggak ada yang namanya nggak ada ide gitu loh. Di awal itu kita udah punya inputan ide. Kontennya seperti apa gitu. Oke? Kuliner ya. Oke, contoh terakhir ada fashion nggak terakhir? Nah, untuk yang contoh yang sekarang yang habis ini, saya kasih ke ibu-ibu, saya kasih waktu 1 menit, coba bikin cerita kayak tadi, ini coffee shop ya, kuliner lagi nih. Coba bikin contoh yang kayak gini, tapi ke industri Bapak dan Ibu, yang paling bagus saya kasih hadiah habis ini. Oke, kita kasih 1 menit ya. Siap? Saya. UKM. Hantu. Saya. UKM. Berani lokal. Luar biasa. Jawa Barat. Juara. Oke, saya kasih 1 menit. Mulai dari sekarang musik. Gak ada musiknya. Ya, bikin ya. Contoh kayak gini tapi sesuaikan nama bisnisnya. Buka ChatGPT-nya. Saya akan pilih 3 orang nanti maju ke depan untuk ngomong. Mungkin Mas Rauf ada tampilan dari awal ChatGPT itu gimana sih cara carinya? Ke browser dulu. Nggak dicobain Bu? Oh, nggak cobain Bu? Baterai habis. Ya, tapi udah spesifik bisnisnya nanti ya. Oh ya. Cloning aplikasi Bu, dia ke web browser aja, bisa dicek. Ke Google aja dulu. Ini apa ya? Ya, langsung isi di sini. Coba bikin sesuai bisnisnya ya. Nanti saya pengen tahu bisnisnya apa,
masalahnya apa, terus mau nanya apa, hasilnya apa gitu. Oke, 15 detik lagi ya. Ya itu halaman itunya chat.openai.com. Itu emang daftar dulu pakai Google aja gitu. Oke. Ya. Oke ya. Ya kita panggil siap mau 3 orang yang mau sharing di sini. Siapa aja? 3 orang ya, Kak? Mungkin yang di belakang dulu, tadi depan udah. Belakang ada? Sebelah kiri udah? Nggak ada? Yang ini nih, udah depan dulu deh. Silakan Bu. Ini tentang topi fedora. Topi fedora Ya, yang coba Ibu nanya apa? Saya kan tertulis itu. Iya. Bagaimana pemasaran topi fedora dan topi klasik lainnya sesuai dengan demografi wilayah Indonesia? Terus jawabannya apa? Pemasaran topi fedora dan topi klasik lainnya di Indonesia memerlukan Topi fedora. topi Ya? yang kayak Iya, kaki topi ngangkat. fedora kan? Memerlukan pendekatan yang tepat sesuai dengan demografi dan budaya lokal. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat Anda pertimbangkan. 1. Pemahaman demografi, yaitu pelajari demografi wilayah Berarti belum Indonesia. spesifik. Belum spesifik, harus lebih detail lagi. Oh gitu. Heeh. Daerah mana, apa gitu. Ya, silakan Bu. Tapi ini udah ada promosi sama Ya, kecilin dikit dong soundnya. Ya, silakan Bu. Saya minta saran untuk strategi. Hah? Saya minta saran untuk strategi pasar Kecilin dong menjual nugget yang disukai oleh ibu-ibu dan anak-anaknya. Kecilin dong soundnya, sorry. Sound boleh bisa kecilin dikit. Mas Rauf, sound. Ya, silakan. Saya minta saran untuk strategi Hmm. yang efektif untuk memasarkan nugget yang disukai oleh ibu-ibu dan anak-anaknya sekaligus. Ya, terus hasilnya gimana? Tekankan bahwa nugget Anda terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tanpa bahan pengawet. Promosinya menyertakan informasi gizi yang penting bagi ibu dan anak. Oke. Variasinya harus ada rasa sayuran, ayam, atau ikan. Jadi Oke. berbeda-beda. Promosinya berfokus pada keluarga. Jadi Oke. misalkan contohnya bersama keluarga menikmati momen nugget Ya. berkualitas. Oke, oke. Udah bagus tapi kurang spesifik. Ya, contohnya yang spesifik ulang lagi nih. Kayak gini nih. Kecilin soundnya. Nih yang spesifik itu ya, contohnya kayak gini nih. Saya pemilik, jadi bayangkan Anda tuh siapa yang nulis gitu. Saya pemilik coffee shop daerah Bandung, ada 3 produk yang saya jual, kayak gitu-gitu tuh. Apa yang saya tonjolin, produk ini kurang ini gitu ya. Sebelah kanan, Mas. Ya silakan. Nih tadi Bu. Copywriting promosi keripik labu siam di Instagram. Jawabannya menjadi lebih sehat tanpa mengorbankan rasa. Keripik labu siam kami dibuat dari bahan-bahan alami. Segera nikmati kelezatan camilan sehat ini. Ya, oke bagus Bu, tapi kurang spesifik juga. Gak apa-apa. Ya silakan. Siapa? Yuk. Ya silakan Mas. Ya. Sederhana sih pertanyaannya. Ya, coba pertanyaannya itu lebih spesifik tuh kayak gini. Saya pemilik coffee shop, nih ada cuaca siang jarang yang beli gitu. Jadi spesifik gitu. Jadi makin Bapak dan Ibu ngerti apa yang mau ditanya, itu makin jawabannya akan makin ketemu. Silakan Bu. Saya menanyakan tentang pengiriman barang karena itu PR yang ada Ya. di produk saya. Apa produknya? Bagaimana caranya produk rempeyek bisa didistribusikan keluar kota lewat ekspedisi biar diterima konsumen tidak keadaan hancur. Terus? Dan jawabannya banyak banget. Ya apa? Nggak bisa dijawab. Intinya apa intinya? Coba yang di depannya aja deh. Intinya satu, pertama kita harus pastikan produk kita dikemas dengan baik dan aman. Gunakan bahan kemasan yang kuat dan tahan banting untuk melindungi rempeyek dan kerusakan selama pengiriman. Ya. Kedua, selanjutnya cari perusahaan ekspedisi yang dipercaya dan berpengalaman dalam pengiriman produk makanan. Periksa reputasi mereka, layanan pengiriman dan ulasan Oke. pelanggan sebelumnya. Oke Bu, makasih. Itu masih oke tapi belum spesifik juga. Maksudnya itu kenapa saya minta lebih spesifik?
Itu membuktikan ibu bertanya ngerti perusahaan ibu lagi masalahnya apa. Misalnya ada pelanggan saya 3 hari barang nggak terima sama ekspedisi yang harusnya seperti apa gitu. Barangnya sering hancur. Jadi itu yang makin ibu spesifik itu bakal ada feedback, nanti tanya lagi gitu. Itu udah bagus untuk pertanyaan awal, tapi tanya lagi nanti. Ya, ibu mau ngomong, silakan. Saya pemilik brand healthy food di Kota Bandung dengan corporate brand Kudimon. Buatlah iklan, target marketnya anak muda. Buatlah iklan mengenai brand healthy food ini dengan target marketnya anak muda, harganya murah meriah. Nikmati diskon 10% di Berani Lokal Festival hanya di tanggal 26 sampai 27 Agustus di Gedung Sate Bandung. Terus hasilnya apa? Hasilnya dia bikin makanan sehat Kudimon itu, makanan sehat Kudimon menyajikan kudapan lezat dan bergizi. Terus? Bawahnya iklan, hai anak muda Bandung, kami dari Kudimon, brand makanan sehat yang menjunjung nilai gizi dan kelezatan dalam setiap hidangan. Ya. Kami senang memberitahukan bahwa saat ini kami sedang berpartisipasi dalam acara Berani Lokal Festival yang akan berlangsung pada tanggal 26 sampai 27 Agustus di Gedung Sate Bandung. Oke, ini yang paling spesifik sih. Silakan kasih hadiahnya. Thank you ya Bu ya, tepuk tangan buat kita semua ya. Ini minimal nih sekarang tuh bisa latihan dulu, itu yang goalnya saya sih. Next, apa lagi? Nggak ada ya? Habis ya? Sekarang sesi tanya jawab aja. Karena waktunya kayaknya udah. Lagi azan ya? Waktunya juga sudah itu kan. Silakan kasih hadiah dulu. Ya mungkin dari saya Closing cukup, statement. udah habis kan Mas materinya, Mas Rauf? Udah ya? Nextnya apa Mas? Ya pesan saya tadi ini kita sampaikan ini supaya Bapak dan Ibu bisa latihan ya. Latihan ini buat apa? Buat Bapak dan Ibu juga. Jadi apa yang saya sampaikan di awal apa tadi? Ubah mindset. Kedua, planning. Ketiga, eksekusi. Yang keempat, mari bermain. Gitu. Mari bermain itu penting karena pekerjaan itu harus seperti bermain gitu loh. Supaya menyenangkan. Itu saja dari saya Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.